Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke pembahasan. Simak baik-baik ya, nanti untuk soal QEB insya Allah akan menyusul. Nah, sekarang kita akan membahas bahasa Indonesia baku. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini memiliki aturan-aturan ya, tentu saja. Dan aturan-aturan ini dibakukan. Apa itu? Kita sering mendengar ya, apa itu bahasa Indonesia baku? Kita sering dengar, tapi kalau ditanya mungkin kita agak kebingungan juga apa ya bahasa Indonesia baku. Nah, ini akan kita bahas. Jadi bahasa Indonesia baku ini yang pertama kita harus mengetahui apa itu pembakuan bahasa. Nah, menurut J.S. Badudu, seorang tokoh bahasa, ahli bahasa, J.S. Badudu ini, menurut beliau, nah ini yang titik 3 ini namanya elipsis ya, sudah pernah saya sampaikan di pertemuan POEB. Menurut J.S. Badudu, titik-titik itu artinya sebelumnya ada yang dihilangkan ya di kalimat ini. Yang dimaksud pembakuan atau standarisasi sebenarnya adalah penetapan aturan-aturan atau norma-norma bahasa. Di penetapan ya. Setiap apa yang orang lain sampaikan, kalian cari kata kuncinya. Nah, di sini kata kuncinya adalah penetapan. Kata kuncinya adalah penetapan. Nah, ini aturan-aturan atau norma-norma bahasa. Pembakuan atau penstandaran bahasa adalah pemilihan acuan. Nah, ini pemilihan. Jadi di sini kata kuncinya pemilihan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Ini baku itu artinya dia dipilih yang paling baik dan paling wajar. Maaf ya, minum dulu ya. Sepertinya serak. Maaf ya yang saum ya. Jadi yang paling wajar dan paling baik ini dipilih. Sehingga mungkin akan ada beberapa kata-kata yang alay mungkin atau kata-kata slang, kata-kata gaul itu akhirnya tersingkirkan dari pembakuan karena dianggap tidak wajar dan dianggap kurang baik, kurang sopan dan sebagainya. Itu ya mengenai pembakuan bahasa. Lalu apa pengertiannya? Kalau tadi kan baru pembahasan awal ya. Jadi pembakuan bahasa itu adalah proses pemilihan. Nah, tadi sama ya pemilihan. Jadi kita memilih ragam bahasa. Ragam itu variasi ya. Kalau mungkin kalian bingung nih ragam apa ya? Variasi. Variasi bahasa untuk dijadikan bahasa baku resmi kenegaraan yang digunakan dalam bahasa resmi kenegaraan serta usaha pembinaan. Jadi setelah dipilih kemudian dibina dan kemudian dikembangkan. Karena bahasa itu kan dinamis ya, tidak mungkin setelah ditentukan aturan dibiarkan saja. Jadi harus dilakukan pembinaan dan pengembangan yang bisa dilakukan terus-menerus. Saya sudah pernah menjelaskan kan, ejaan itu kan dari mulai awal sampai sekarang sudah berapa kali mengalami perubahan. Nah, ini juga merupakan sifat bahasa yang dinamis dan selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, kita lihat bahwa pembakuan bahasa ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1979. Sudah dulu ya, sudah lama bukan mungkin ya, sepertinya orang tua kalian juga entah ada yang sudah menikah atau belum ya. Kalian lahir mungkin tahun 2000-an ya. Oke, pembakuan bahasa Indonesia ini tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu dia adalah yang pertama supaya kecermatan itu dipertimbangkan baik-baik ya. Jadi tujuannya pembakuan bahasa Indonesia itu supaya pengguna bahasa dia lebih cermat dalam memilih kata-kata. Kemudian yang kedua tepat maknanya, karena setiap kata memiliki makna tersendiri yang tidak sama dengan kata lainnya. Sehingga harus tepat makna dan juga tepat guna. Ada satu kata yang mungkin di konteks tertentu dia sopan, tapi di konteks lain mungkin dia kurang sopan, seperti itu ya. Kemudian efisien. Efisien itu artinya ini bisa dengan tidak mubazir, kemudian tidak membuang-buang kata-kata, kemudian dia sesuai ya, sesuai.
Nah, ciri bahasa Indonesia yang baku, yang pertama dia memiliki kemantapan dinamis. Apa itu kemantapan dinamis? Dia mantap ya, mantap. Apanya yang mantap itu mungkin yang kita tahu ya mantap dengan jempol ya. Tapi yang dimaksud mantap di sini adalah sesuatu yang sudah memiliki sudah memiliki ciri khas, sudah memiliki kebakuan, sudah memiliki standar, sudah ajek lah istilahnya seperti itu. Sudah mantap. Dan juga konsisten. Konsisten apa maksudnya? Jadi tidak mudah berubah-ubah. Kalau bahasa gaul itu kan cirinya mudah berubah ya, sesuai dengan keinginan si penggunanya. Kalau bahasa baku tidak. Dia bukan berubah karena keinginan si penggunanya, tetapi dia berubah itu karena dia memang memerlukan perubahan yang memang sangat mendesak. Jadi perubahannya itu tidak per hari atau mungkin per jam malah ya. Oke, jadi itu yang pertama cirinya adalah mantap dan konsisten ya, dan tergabung dalam indikator kemantapan dinamis. Selanjutnya kecendekiaan. Apa itu kecendekiaan? Kecendekiaan itu artinya penalaran yang teratur dan berdasarkan sesuatu yang logis atau berdasarkan logika. Jadi penalarannya teratur. Bagaimana teratur itu memiliki aturan. Makanya di sini kecendekiaan ya. Kecendekiaan itu berarti seseorang itu dia berpikir secara logis, secara teratur. Nah, itu ciri bahasa Indonesia baku. Tidak asal-asalan dibentuk saja, tapi berdasarkan penalaran yang teratur dan logis. Selanjutnya keseragaman. Seragam itu apa sih maksudnya? Kalau kita ke sekolah mungkin dulu SMP SMA kan bajunya seragam ya. Nah, seragam itu apa ya? Sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, ada aturannya. Mungkin celananya harus berwarna apa, bajunya warna apa kan itu aturan. Di kaidahnya harus sama. Itu ya yang dimaksud dengan keseragaman. Tidak ada seorang pengguna bahasa Indonesia itu kaidahnya berbeda dengan pengguna bahasa Indonesia yang lainnya, tapi sama. Itulah yang dimaksud dengan keseragaman. Oke, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia baku. Nah, tadi kan sudah diutarakan cirinya. Sekarang fungsinya. Fungsinya apa? Yang pertama sebagai pemersatu. Berkomunikasi dengan orang daerah tersebut tidak ada bahasa Indonesia dan kedua-duanya tidak saling memahami bahasa masing-masing. Itu akan sulit. Sehingga fungsi yang pertama adalah pemersatu. Yang kedua pemberi kekhasan. Ketiga pembawa kewibawaan dan keempat kerangka acuan. Apa pembawa kewibawaan? Ya makanya akan berbeda sekali ketika orang, misal contoh ya orang berpidato. Ketika dia tidak menggunakan bahasa Indonesia baku, maka secara tidak langsung itu akan mengurangi kewibawaannya. Karena salah satu indikator orang yang memiliki pengetahuan dan juga dia mengikuti perkuliahan atau sekolah, itu dia memahami bahasa Indonesia yang baku. Walaupun semuanya tentu sesuai konteks ya. Ketika tadi konteksnya pidato ya tentu harus yang formal, yang baku. Namun ketika mungkin sedang berbicara dengan teman atau dengan saudara di forum tidak resmi, maka menggunakan ragam bahasa yang lainnya, yang non formal. Nah, selanjutnya sebagai kerangka acuan, artinya sebagai referensi dalam menentukan kebijakan bahasa. Nah, ini yang pertama mengenai ragam bahasa Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, tadi ya, ragam bahasa Indonesia itu yang pertama dari segi medianya, dari sudut pandang medianya, yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah tulisan. Ini kalau berdasarkan medianya. Ragam itu variasi ya. Kemudian kalau berdasarkan standar, itu ada yang standar, non standar, dan semi standar. Tentunya semuanya sudah paham apa yang dimaksud non dan juga yang dimaksud semi. Kemudian selanjutnya penutur. Kalau berdasarkan penutur, ini saya coret supaya bisa dilihat. Ini sengaja ya saya buat seperti ini supaya terlihat semua.
Kalau berdasarkan penutur, ada dialek, kemudian ada ragam bahasa terpelajar, ada ragam bahasa resmi dan tak resmi. Kalau dialek itu ini ya, variasi bahasa yang digunakan di sebuah daerah. Misalnya contoh kalau di Jawa ya, seperti itulah yang saya tidak bisa mencontohkannya. Nah, kalau misalnya di Batak mungkin yang kita tahu sering menggunakan huruf E dan seterusnya. Itu adalah dialek yang biasa digunakan oleh ragam masyarakat di daerah tersebut. Kemudian kalau berdasarkan topik yang dibahas ya, artinya kalau topik itu ada ragam bahasa sains, hukum, agama, dan lain sebagainya. Itu ya, kemudian sekarang kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Kalau tadi kan fungsi bahasa Indonesia baku ya. Sekarang kita ke fungsi bahasa Indonesia secara umum. Ya, kenapa? Hilang ya? Coba saya fungsinya sebagai pemersatu masyarakat. Yang pertama itu ya. Jadi kalau tidak ada bahasa Indonesia, maka seperti yang tadi saya sampaikan, setiap suku akan menunjukkan kesukuannya dan tidak akan bersatu. Makanya dulu kenapa bahasa Indonesia ini diresmikan, salah satunya adalah sebagai alat pemersatu masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai identitas nasional. Sebagai identitas nasional, bahwa bahasa Indonesia ini merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jika sebuah negara tidak memiliki bahasa nasionalnya sendiri, maka dia tidak akan memiliki identitas, tidak akan memiliki jati diri. Sama seperti kita juga sebagai manusia yang memiliki identitas. Ada mungkin nik atau mungkin nomor kakak dan sebagainya, itu kan identitasnya atau mungkin ciri khas masing-masing. Nah, kemudian sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, ya tentu bangga karena tidak semua negara mempunyai bahasa sendiri. Contoh Singapura, dia tidak mempunyai bahasa sendiri, tapi menggunakan bahasa Inggris. Kemudian banyaklah beberapa negara-negara lain. Hanya beberapa negara saja di dunia yang memiliki bahasa sendiri. Nah, selanjutnya alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Bahwa dalam mengembangkan kebudayaan dan iptek, ini merupakan salah satu fungsi dari bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai diksi. Nah, diksi ini artinya adalah pilihan kata ya. Secara singkatnya, diksi ini adalah pilihan kata. Apa itu diksi ya? Diksi itu adalah pilihan kata yang di dalam tulisan digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Nah, karena setiap kata itu memiliki makna tersendiri, maka harus dipilih mana kata yang tepat untuk menunjukkan makna yang sesuai dengan keinginan si penulisnya. Misal ya, contoh saya contohkan yang mudah saja. Kata melihat dengan memandang, walaupun dua-duanya menggunakan panca indera, tetapi memiliki makna yang berbeda. Mengapa kita perlu memahami itu? Karena ya silakan ya. Ini ada yang izin mau vaksin. Tasya ya silakan vaksin dulu. Oke, selanjutnya karena adanya diksi ini kita bisa memilih kata yang tepat untuk sesuai dengan makna yang kita inginkan. Yang pertama, kriteria diksi ya. Yang pertama adalah dia memiliki ketepatan. Ketepatan ini apa maksudnya? Jadi dia bisa memilih kata yang tidak ambigu, yang membuat audiens paham apa yang dia inginkan. Karena ini ya, tidak semua orang dapat memilih kata yang tepat untuk disampaikan sehingga pemahaman audiens itu sama dengan yang dia harapkan. Nah, contoh yang bagus itu ya, ketika seseorang memiliki ketepatan dalam diksi ini, contohnya adalah dalam puisi ya. Karena puisi itu kan prosesnya panjang, tidak langsung tulis saja. Tapi saya bahas puisi yang ini ya, yang bagus begitu, yang memang
mengalami proses kontemplasi diri yang panjang sehingga bisa menghasilkan sebuah pilihan kata yang tepat. Nah, yang kedua kemudian adalah kecermatan. Nah, kecermatan itu artinya kita harus bisa mencermati atau meneliti mana kata-kata yang memang itu memiliki makna yang sama, sehingga akhirnya tidak mubazir ya. Tidak boleh ya kita menggunakan menumpuk kata-kata yang memiliki makna yang sama di dalam satu kalimat yang kemudian akhirnya maknanya tidak jelas ya kemana arahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keserasian. Apa itu keserasian? Dia harus sesuai dengan konteks pembicaraan. Jadi kalau kata-kata itu tidak serasi, itu tidak akan memiliki kepaduan, tidak akan memiliki keterkaitan antara setiap kata yang digunakan di dalam kalimat tersebut. Sehingga tiga kriteria ini sangat penting. Ketepatan, kecermatan, keserasian. Seperti itu ya. Nah, ini jenis-jenis diksi. Yang pertama sinonim. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya, barangkali nanti slide-nya tidak muncul, tidak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan di Word. Boleh supaya ini ya, supaya muncul. Terkadang kalau di Word lebih ini ya, lebih stabil. Yang pertama sinonim. Sinonim itu kalau kita misalnya dulu waktu SD SMP itu sering disampaikan oleh guru, itu sinonim itu artinya kata yang memiliki makna yang sama, persamaan kata, seperti itu ya. Sebetulnya kurang tepat ya, kalau menurut saya sinonim itu bukan persamaan kata, tetapi kata yang memiliki makna yang sama. Karena setiap kata tidak ada yang sama. Coba kalau kalimatnya persamaan kata, berarti kata melihat dengan memandang itu sama, padahal kan beda, dari pelafalannya saja beda. Jadi bukan persamaan kata ya, tapi kalau persamaan makna agak mendekati ya. Jadi kata yang memiliki makna yang sama dengan kata lainnya, itu yang paling tepat. Kalau antonim kita sering diajari bahwa antonim itu adalah kebalikan atau lawan kata. Padahal sebetulnya antonim itu bukan lawan kata ya, karena tidak ada kata yang berkelahi ya, tidak ada kata yang saling berlawanan. Tapi yang berlawanan itu adalah maknanya. Jadi antonim itu adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata yang lainnya. Bukan berlainan ya, kalau berlainan ya belum tentu berlawanan ya, tapi kalau berlawanan sudah pasti lain. Nah, kemudian selanjutnya polisemi. Ya, polisemi ini mirip sekali dengan ini. Nanti akan saya jelaskan ya, antara homograf, homofon, dan homonim. Nah, polisemi ini kata yang dia mirip seperti satu kata punya banyak makna ya. Seperti itu ya. Jadi satu kata ini dia akhirnya mengalami perkembangan makna ya, menjadi memiliki makna yang banyak. Karena seperti pengertiannya ya, poli itu kan banyak, semi itu artinya tanda, artinya banyak tanda. Kemudian selanjutnya nanti akan saya berikan contoh supaya lebih mudah dipahami. Kemudian homograf. Nah, dari sini tiga ini artinya seragam ya. Kalau homo itu artinya seragam, sama. Nah, graf itu artinya penulisan. Nah, penulisan. Kalau font kan artinya suara. Kalau nim itu namanya. Sehingga sebetulnya tiga ini memiliki keterkaitan. Yang pertama kita bahas mengenai homograf. Ini saya berikan cara mudah menghafalnya. Jadi kalau di sini homograf, homofon, homonim, kalau graf itu artinya penulisannya sama. Makanya saya sampaikan tadi kita harus tahu pengertian ini ya. Homo itu sama, seragam. Kalau graf itu artinya penulisan. Sehingga homograf itu artinya penulisannya sama. Penulisannya sama, namun maknanya berbeda. Nah, kalau ini homofon, suaranya pelafalannya sama, namun maknanya berbeda. Homonim itu sama penulisan dengan pelafalannya, tetapi maknanya beda. Nah, kalau hiponim dengan hipernim itu adalah kata umum dengan kata khusus. Seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di Word saja ya, diketik supaya lebih mudah menulisnya.